Ya. Jadi yang harus kita pahami bahwa ketika ada perempuan yang ditinggal meninggal dunia oleh seorang suami, baik istrinya itu cuma satu atau istrinya lebih dari satu, maka tetap masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Umpamanya yang meninggal laki-laki 4, yang meninggal laki-laki ini istrinya 4. Wah, 4 bulan 10 hari kurang sebulan sewang Bu, ya kan gitu ya. Oh, tuh bisa Bu ya. Empat-empatnya kena 4 bulan 10 hari dan empat-empatnya dapat warisan. Seberapa banyak warisannya? Nah, itu yang harus dihitung. Waktu menikah dengan istri pertama punya apa? Maka dengan istri pertama itu urusannya. Dengan istri kedua punya apa? Dengan istri ketiga punya apa? Dengan istri keempat waktu datang maneh nama wanaon. Eta nu diwariskeun teh Bu. Lain anu baheula rumah tangga jeung istri pertama sampai istri ketiga dihitung kemudian di iman kakara datang mah sejak dia bergabung dengan suaminya. Hanya harus jelas Bu, kalau yang suaminya punya istri lebih dari satu, sing jelas mana anu babarengan jeung manehna, mana anu santas si anu datang kan gitu Bu ya. Bapak riweuh Pak, riweuh. Ya, riweuh. Kumaha lamun ngawariskeunna ilmu. Ilmu ngawariskeunna Bu. Alhamdulillah Kang Asep Dalang ya. Kan istrinya sebeli ibu. Putranya sebeli ibu. Nah, 14. Waktu ngawariskan ternyata ada yang bangga. Saya diwarisi ilmunya, udah cukup bagi saya. Wah, luar biasa. Enaknya ada yang bilang begitu. Kata istrinya, iya, udah sekarang nggak usah diributin. Sok bagikan sesuai dengan standar yang berlaku. Oh, Masya Allah enak. Ayo kebagian si cepon, ayo kebagian dawalan, gitu ya. Ibu kebagian naon Bu? Dorwo gitu ya. Kebagian Gatot Koco kan gitu ya. Ayo kebagian Bima, ayo kebagian petek letik saha bungarana. Pembayana. Ya, tentu kan ngadu-ngadukin jelema. Ya. Bisa jadi begitu atau sudah dibagi warisan ilmu. Dari awal sudah diberikan. Dan itu yang baik. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya punya anak lebih dari satu atau punya istri lebih dari satu, sejak belum mati berikan. Supaya pas mati itu tidak punya apa. Jadi tidak usah diwariskan. Ya. Dalam terina Kang Asep naboga istri naloba bagi ganti ayeuna ya supaya engke ribut ya. Emangnya mau suaminya dulu yang meninggal? Belum tentu, bisa jadi ibu heula kan gitu ya. Tapi di sini ditegaskan bahwa kebanyakan dari kasus-kasus sekarang yang meninggal itu suaminya. Ya, dan itu menimbulkan ada hukum yang berlaku. Bagaimana kalau istrinya yang meninggal duluan? Itu dibahas di dia, Bu. Jadi hukumnya berwarisnya normal. Karena kalau perempuan suaminya pasti hanya satu, kecuali ada kelainan. Ya. Kemudian di sini disebutkan dan janganlah kamu jadi dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Nah, jadi Allah itu tahu bahwa nu bogoh mah bisa dicumput sumputkan gitu ya. Jadi kalau ibu bogoh tong sumput-sumput ngomong we ke pemajikan teneng itu bogoh kalau we itu. Paling ribut sakedeung daripada pas ketahuan sakitnya tuh di sini ya. Ya. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengungkapkan atau mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Jadi dalam hal ini harus dijaga perkataannya. Dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum haid iddahnya. Ini larangan Allah, tidak boleh. Ada perempuan yang belum habis masa iddah terus merencanakan akad nikah, tidak boleh. Ya. Oke, namun geus nepi dacan puguhi hirup siga urang ayeuna rek pemilu nya usra mau riweuh cek ieu milihin can puguh hirup nepi kana tanggal 14 Februari geus teu kudu riweuh ini mah urus urang masing-masing. Terus kumaha anu calon ge ngukus ku urang dibelaan eta yang tanggal 13 Februari pae kan urang teh nyaho ibunya terus yakin teh itu Bu? Karena ada 4 keyakinan yang akan menenangkan kita dalam hidup. 1, rezeki itu pasti dan tidak akan tertukar. 2, kewajiban itu adalah masing-masing
dan tidak bisa diwakilkan. 3, mati itu pasti dan tidak bisa diundur atau dipercepat. 4, Allah Maha mengatur segalanya dan Allah Maha mengawasi kita. Yuk, kalau udah ada 4 keyakinan dalam diri kita seperti itu, maka tenang. Ya, ibu bukan salaki hiji, ya Allah, alhamdulillah nepi ka ayeuna salaki abdi teh kusorangan. Kan gitu nya. Itu. Oke, ditakdirkan ibu salakina kawin deui, ya Allah, boga salaki teh kuduaan. Itu. Bagi-bagi we sapotong kaluhur keur bapak keur nu kolot, sapotong ka anak keur nu ngora. Ibu rek pilih nu kaluhur ka hanapna. Dompetna di luhur, Bu. Ini pilih luhurna, ya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ini Bu, pedoman bagi kita yang harus kita tanamkan dalam kalbu kita. Dan ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada dosa bagi kamu untuk melamar wanita-wanita yang masih menjalani iddahnya tanpa terang-terangan. Jadi tidak boleh ngumpul ngariung untuk melamar. Tapi kalau PDKT, ngecek bahasa orang mah meunang, Bu. Nggak poe ngaliwat, kai mana ngalungkeun 100.000 saja. Itu nya, Bu. Nanti 100 wae-nya, 100 lu gitunya. Kan lumayan, 10 ku teh heula teh di jero. Cek teh heula teh. Pan ibu nembe di kantun maot, pan gitunya. Maksudna ka ibu ngalamar, Bu. Aya nu gitu, Bu. Oh, teh heula teh surti meureun padahal kamar itu ngalung-ngalungkeun teh, Bu. Aya nu gitu, Bu. Oh, ya, alhamdulillah berarti tidak kena hukum di sini, Bu ya. Yuk lanjutkan ke ayat 236. La junaha alaikum ya talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun aw tafridu lahunna fariidah. فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. حقا على المحسنين. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Ini, Bu, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi orangnya meninggal dunia, ya, mahar tetap harus dibayarkan. Siapa yang membayarkannya? Keluarganya yang bertanggung jawab, ya. Kemudian masa idahnya tetap berlaku, kemudian dia berhak atas waris bagi si perempuan. Jadi perempuan berhak atas mahar dan warisan dari orang yang sudah meninggal dunia meskipun belum menggaulinya. Nah, di kita umumnya kalau menikah kemudian sudah malam pertama itu sudah digauli, umum di kita mah, Ibu ya. Hanya sok ramai malam pertama karintip mitoha timbunya. Hanya akhirnya supaya nggak mau diintip, malam pertama langsung kabur, ngacir ke hotel, ke mana, ke bulan madu. Atau kalau gue di bulan madunya dulu kemana. Ya. Tapi kalau di daerah Timur Tengah sana, di Eropa, begitu nikah, ya bisa jadi nanti digaulinya tuh 5 tahun lagi.
Bisa. Kenapa? Ya merencana gitu, penting makan beres nikah dulu. Nah, kayak lah mandi nama pandiri kan gitu. Di rumah kan langsung cairnya harus disiapkan, bu, pancurannya disiapkan kan gitu punya situ mandi, kayak kan jadi tesah sholatnya. Ya, artinya apa? Ada kejadian-kejadian bahwa begitu selesai akad nikah tiba-tiba ada perintah untuk pergi, untuk perang, untuk tugas, maka berangkat. Ya, gitu ya. Termasuk ada salah seorang yang hebat kalau itu. Ketika perang Uhud, ada seseorang yang baru dinikahkan. Nah, baru dinikahkan. Kemudian setelah dinikahkan, kan dinikahkannya kalau di sana umumnya itu maghrib. Ya, maghrib dinikahkan. Begitu selesai dinikahkan, kemudian masuk kamar dan masih dalam kamar tiba-tiba ada perintah untuk bersiap, bersiap untuk perang Uhud. Akhirnya keluar, belum sempat mandi, junub. Disuruh perang, langsung pakai baju, langsung berangkat. Apa yang terjadi, Bu? Meninggal di sana. Ya. Kemudian siapa yang memandikan? Bidadari memandikannya. Siapa yang mengetahuinya? Rasulullah dan para sahabat yang diberi kemampuan untuk lihat. Oh, tiba-tiba turun hujan lokal. Hanya di situ saja. Dan turun bidadari. Ngamandian anuker si mayit ya. Kemudian mayitnya itu naik. Jadi mayit itu naik, Bu. Hanya jangan kaget teman didik ayam mayit tiba-tiba naik. Kemudian ngaguling, ngaguling. Itu ternyata sedang dimandian kepada bidadari. Parebut, Bu, ngamandian anak. Ya, sarua jadi orang diri parebut mau ngamandian. Kan gitu ya. Iya. Ya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka. Jadi kalau seandainya menceraikan, ini beda kasusnya. Kalau yang tadi memati, kalau ini menceraikan. Tidak ada kewajiban membayar mahar kamu jika kamu menceraikan istrimu sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Jadi menentukan mahar itu boleh sebelum nikah, boleh setelah nikah. Kan gitu ya. Yang mas kawinan naon neng, oke olah isi kan gitu. Begitu selesai akad nikah, disebutkan tadi di waktu akad nikah kan wajib disebutkan, tapi can dibikin, maksudnya belum dikasihkan artinya dianjuk lah ya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Adakah yang kasus seperti ini? Nah, ini ada juga kasus seperti ini, menceraikan sebelum mencampuri. Siapa itu? Nah, Zainab. Ya. Kenapa begitu? Karena begitu dinikahkan, dilamar oleh Rasulullah, dikiranya yang melamar itu Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu melamar untuk anak angkatnya, yaitu Zaid bin Haris. Begitu nikah, si Zainab ngamuk, gak mau melayani sebagai seorang istri kepada Zaid. Kemudian ribut, begitu ribut, kemudian diceraikan. Nah, jadi istilahnya orang diem, Bu. Ya, diceraikan sebelum disentuh disebutnya naon, Bu? Hileud dengsrat. Jana kembang mah mending ora kene ieu mah nu dengsrat. Karena serat mending urang jana kembang efek welanya, Pak. Kita kembang naon, Bu nya? Kembang Tanjung atau kembang Bolet gitu. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi di sini ada hal yang berbeda ketika orang itu meninggal, belum disentuh si istrinya, maka dia tetap berlaku masa idah, mendapatkan warisan dan juga dia tetap ada masa idahnya gitu. Tapi masa idahnya masa idah karena menikah, karena ditinggal oleh yang meninggalnya itu. Nah, kalau yang ini adalah seorang yang dicerai tetapi belum disentuh. Nah, jadi ini boleh diberikan maharnya, tidak dapat warisan, gitu ya. Tapi masa idahnya bagaimana? Tetap ada masa idahnya, gitu ya. Jadi itu menang warisan, tapi masa idah. Bagaimana kalau belum akad nikah,
terus tiba-tiba si suaminya batal terjadi ngawin, boleh dinikahkan nggak? Lu makan nikah nih kakara jeng jing jung kan gitunya lengser, tiba-tiba cek suami nanti muka terjadi suka terjadi kamar kan gitu, terus membatalkan, boleh nggak dinikahkan? Boleh. Kepada siapa dinikahkannya? Kanu daek gitu. Kanu daek. Makanya ibu-ibu abdi mah lamun aya nu akad nikah sok gancang datang panghareupeuna. Sugan we batnya tahun batal kumaha cek pun bojo teh karunya akang ku keluarga geus hajat sok we akang heula jadi pengantin. Kira-kira gitu mah. Lamun niat gitu tong deket-deket kan rek kawin punya jauh isi ditewak jadi pengantin gitu ya. Oh, itu anugerah terindah itu ya kalau boleh disebut. Kalau disebut anugerah terindah itu ketika dia temikir-mikir terus dia mengenang gitu ya. Kan temikir-mikir, ya datang tiba-tiba patatang tepang payuna jeung bui jatuh. Narangis panganten teh kabeh Bu. Kunaon? Tujuh kabur panganten lalakina teu jadi kawin. Ai saur bui teh kan bui mah bager pisannya, luar biasa. Patatang Pak sok we bapak cenah ngawinkeun. Ai saur bapak teh nyaan ibu kan gitunya, nyaan lah sok daripada itu tega ya udah dinikahkan ya gitu ya, tapi anu gitu ente Bu ayah ente Pak iya ada saya pernah menyaksikan kayak gitu ya, dan itu merupakan kebaikan menyelamatkan muka menyenangkan orang lain, kan kebaikan itu adalah menyenangkan orang lain. Udhulus syurur fi qulubil ihwan, menyenangkan supaya orang tidak malu kan gitu. Makanya Kapu Adang, Pak Adang diajak ke air nikah. Ya, pang payuna. Namun ke salakina teu datang-datang atau geus datang tapi kabur, arek akan nikah geus datang palebe terjadi canak we dompet caroge Bu. Dompet Pak Adang tercabut Bu. Nambut Pak dompetna kenaon Bu? KTP. Kahareupeun tah ieu sok calonna jadikeun ya. Kira-kira keresan teh gitu Bu Edi. Gak mau. Kekeh Bu Edi mah gak mau dalam keadaan apapun ya. Pokoknya nama NKRI raga mati kata Ibu dulu ya. Nah, baik. Baik Bu, yuk kita sama-sama akhiri dengan mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita hari ini sudah dapat pelajaran berharga tentang bagaimana kalau seandainya seseorang yang menikah kemudian si perempuannya ini ditinggal meninggal dan belum disentuh ataupun diceraikan sebelum disentuh oleh suaminya. Apa-apa haknya yang berlaku Allah tegaskan dalam 2 ayat dan 3 ayat yang kita baca ini. Yuk kita sama-sama akhiri dengan berdoa, membaca surat-surat pendek dan berzikir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن ثانيك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على أحمد المصطفى سيدي المرسلين
وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي الكريم محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله رسول الله. صدق الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صدق الله ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اهدنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته يا Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dan yang sendiri mudah-mudahan Bapak Ibu maafkan, dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salat isyraq sareng salat.